Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Salam adik-adik praremaja yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat. Selamat Paskah dan salam sehat bagi kita semua. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada Minggu Paskah yang pertama ini sesuai dengan Almanak HKBP diambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Mari kita buka Alkitab kita, ambil Alkitabnya. Sebelum Amang membacakannya, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Amang akan membacakannya bagi kita semua. Demikian tertulis dalam Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat ke-10. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi, dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dan dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian isi firman Tuhan. Adik-adik praremaja yang baik, hari Jumat yang lalu, 3 hari yang lalu, kita sudah memperingati dalam ibadah, memperingati kematian Tuhan Yesus. Benar bahwa secara kemanusiaannya, secara jasmani, Yesus
sudah mati. Ini fakta dan benar-benar terjadi dahulu. Mati dan dikuburkan. Tentu saja dengan kematiannya para murid-muridnya merasa sedih dan mereka merasa bingung dan juga malu. Mengapa? Karena pemimpin mereka, guru mereka, dan juga Tuhan mereka yang mereka banggakan ternyata mati dan tersalib. Kita tahu kalau pada zaman dulu orang yang disalib itu adalah orang yang terhukum karena kejahatannya yang luar biasa. Bisa saja mereka malu. Kok bisa guru yang baik, pemimpin yang baik, dan yang dipercayai sebagai Tuhan serta Mesias bisa mati atau mungkin disalib dan mati lalu dikuburkan. Mereka sedih dan mereka sangat bingung kemana mereka nantinya. Karena apa? 3 tahun kurang lebih mereka selalu bersama. Mereka berjalan kemana-mana bersama. Mereka bersama Yesus mengabarkan kabar baik, kabar sukacita, kabar tentang kerajaan Allah, mengajarkan tentang Allah, tentang kerajaannya, dan hal-hal yang baik secara bersama-sama. Mereka bersama dengan Yesus menyembuhkan orang-orang sakit. Mereka bersama Yesus pernah membangkitkan orang mati. Mereka bersama-sama dengan Yesus pernah memberikan makan 5.000 orang banyaknya. Itu dilakukan mereka kurang lebih 3 tahun secara bersama-sama. Tidak pernah terpisah 1 menit pun. Mereka selalu bersama dengan Yesus selama kurang lebih 3 tahun. Tapi ketika Yesus sudah mati dan dikuburkan, mereka pun bingung. Mereka tidak tahu mau kemana. Mereka terdiam dan tidak bisa melakukan apa-apa. Yesus yang mereka sanjung, Yesus yang mereka banggakan, dan yang mereka muliakan, sudah dikubur. Jasadnya sudah tidak bersama mereka lagi. Jenazah atau jasad Yesus sudah di dalam kubur. Kita bisa bayangkan situasi pada saat itu. Seandainya kita seperti murid-muridnya atau orang-orang yang mengasihi Yesus, mungkin kita juga merasakan yang sama. Kita mungkin takut, kita mungkin bingung, dan mungkin malu karena yang kita banggakan sudah mati dan dikuburkan. Situasi itu sangat menyedihkan bagi para muridnya. Biasanya mereka bersama, makan, minum, berjalan, bekerja, menyaksikan mukjizat-mukjizat yang dilakukan Yesus. Tetapi karena sudah mati, mereka pun terdiam dan takut. Pemimpin mereka sudah tidak ada lagi. Namun Allah tidak membiarkan mereka terpuruk. Allah tidak membiarkan mereka ketakutan. Allah tidak membiarkan mereka malu dan merasa tersisih karena mereka sudah ditinggalkan atau tidak bersama dengan Yesus. Tetapi ini yang perlu kita yakini dan imani. Kematian Yesus bukanlah akhir dari segalanya bagi murid-murid Yesus. Kematian Yesus bukanlah juga akhir dari segalanya bagi kita yang percaya kepada Dia. Yesus memang sudah mati. Tapi ingat, kematiannya bukanlah jawaban dari apa yang Allah rencanakan, dari karya dan rancangan Allah dalam dunia ini dan juga di dalam diri Yesus. Kematian adalah jalan untuk menunjukkan bahwa Tuhan Allah punya kuasa. Ini harus kita catat dan ini harus kita ingat. Kematian adalah jalan untuk menunjukkan bahwa Tuhan Allah punya kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yesus bangkit dari kematiannya. He is risen. Dia bangkit
Dia tidak mati lagi. Dan tidak selamanya Yesus mati. Dia bangkit hidup kembali. Dan dia berkarya lagi. Dia meninggalkan kematiannya. Dia meninggalkan kuburnya untuk melakukan segala sesuatu yang sudah dirancangkan Allah. Yang sudah direncanakan Allah. Ini luar biasa. Biasanya kalau sudah mati, ya matilah. Kan begitu. Sama seperti kalau ada opung kita yang sudah meninggal atau keluarga yang lain meninggal. Apakah dia bisa bergerak lagi? Nggak bisa toh? Nggak bisa. Dia diam. Coba perhatikan kalau ada orang meninggal. Apalagi opung kita. Kan kita bisa dekat nih dengan mayat atau jenazah orang yang kita cintai. Coba perhatikan. Apakah dia bergerak? Apakah dia bisa main mata seperti ini? Atau bisa mulutnya komat kamit? Atau mungkin ada nyamuk datang ke wajahnya, lalu mayatnya bergerak begini-begini? Nggak mungkin. Tidak mungkin. Karena dia tidak bisa bergerak lagi. Tetapi berbeda dengan Tuhan Yesus. Yesus sudah mati, tapi dia juga bangkit. Dia bangkit dari kuburnya agar manusia menjadi lebih yakin bahwa Tuhan Allah punya kuasa. Di dunia ini, apapun bisa dilakukan Tuhan. Termasuk membangkitkan orang mati. Termasuk membangkitkan Yesus yang sudah mati. Bahkan yang sudah dikuburkan. Dan sudah 3 hari. Ini luar biasa. Itu menunjukkan bahwa Allah punya kuasa. Yang melebihi daripada dunia ini. Kebangkitannya membuat agar manusia yang percaya jangan takut. Jangan pernah takut dalam kehidupan ini. Termasuk dengan kematian. Dikatakan di ayat 1, setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsinya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok ke kubur itu. Ini tradisi Yahudi, adik-adik pra-remaja. Tradisi Yahudi pada waktu itu, jika ada keluarga atau kerabat terdekat yang meninggal, hari ketiga mereka harus meminyaki jenazah yang mati itu atau jenazah yang mereka kasihi itu. Karena kuburan pada waktu itu tidak seperti sekarang atau orang Batak, kuburannya digali lalu ditutup dengan tanah. Ini tidak. Mereka menguburkan jenazah ke satu gua. Dibuat gua lalu diletakkan seperti orang tidur. Sehingga anytime kita bisa melihat yang meninggal itu. Lalu tradisi mereka, jenazah itu harus diminyaki, harus diberikan minyak supaya awet. Nah, itulah kebiasaan pada waktu itu. Ternyata perempuan-perempuan itu, Maria Magdalena dan perempuan atau Maria yang lainnya, tidak sangka mereka ternyata tidak bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka tidak bisa melihat jenazah Tuhan Yesus di kubur itu. Walaupun mereka sudah bingung bagaimana menggulingkan penutup atau pintu yang terbuat dari batu besar. Bagaimana mereka bisa menggulingkannya? Mereka perempuan dan mereka tidak banyak. Nah, pada waktu itu Tuhan memberikan jalan, terjadi gempa. Dikatakan di sini karena malaikat turun dari sorga untuk menggulingkan batu itu. Bayangkan, gempa, goyang terjadi, goncangan, hanya untuk memindahkan batu penutup kubur Yesus. Penjaga-penjaga yang pada waktu itu ada di situ pun mereka takut, lari. Lalu malaikat itu melihat Maria dan Maria yang lainnya. Dikatakan, jangan takut di ayat 5. Janganlah kamu takut. Aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang dalam kubur itu. Tapi ingatlah, dia, Yesus tidak ada di sini. Sebab dia telah bangkit. Kok bisa? Allah punya kuasa. Ingat, Tuhan Allah kita punya kuasa. Dia adalah Allah yang luar biasa. Allah yang tidak bisa diduga oleh pikiran kita. Siapa sangka pintu itu bisa bergeser kalau bukan karena Allah yang melakukannya. Siapa sangka mereka tidak menemukan jasad Yesus karena dia sudah dibangkitkan oleh Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah.
Adik-adik para remaja, setelah itu mereka pergi. Karena malaikat menyuruh, pergilah dan katakanlah kepada murid-muridnya. Lalu ketika mereka pergi tergesa-gesa, bercampur aduk ketakutan dan bersuka cita, takut jangan-jangan ada orang mengintip mereka, dan bersuka cita karena mereka sudah mendengar dari malaikat itu bahwa Yesus sudah bangkit. Di ayat 9 dikatakan mereka bertemu dengan Yesus. Apa yang dikatakan Yesus kepada mereka ketika pertama sekali mereka bertemu dengan Yesus? Apa dikatakan Yesus kepada perempuan-perempuan itu? Salam bagimu. Kalau dalam bahasa Ibrani-nya Salom. Kalau orang Batak bilang Horas. Itu artinya. Salom artinya salam, damai bagimu. Ada kedamaian, ada sukacita, dan ada kenyamanan bila bertemu dengan Tuhan Yesus. Yesus mengatakan jangan takut. Jadi kalau kita perhatikan adik-adik para remaja, ada 2 kali kita jumpai kata jangan takut dalam firman Tuhan hari ini. Di ayat 5, malaikat mengatakan janganlah takut. Lalu Yesus di ayat 9 dikatakan jangan takut. Nah, kata ini juga sampai kepada kita. Kata ini juga berlaku kepada kita. Kata-kata itu juga disampaikan Tuhan dan malaikat kepada kita agar kita jangan takut. Atau jangan pernah takut. Yesus sudah bangkit loh. Dia hidup. Dia ada. Dia bersama dengan kita. Dia Immanuel. Dia selalu menyertai dan memberkati kita. Jangan pernah takut. Apalagi untuk melakukan yang baik, jangan pernah takut. Nah, ketakutan sering membuat orang terdiam dan bingung. Coba kalau kita bayangkan kita takut. Apa yang bisa kita lakukan kecuali kita bengong? Tidak bisa melakukan apa-apa. Karena apa? Takut. Takut bisa merusak orang. Takut membuat orang tidak mampu dan tidak berani melakukan apapun. Sama seperti misalnya. Adik-adik kan takut katanya ada hantu. Siapa bilang ada hantu? Kalaupun ada hantu biarkan aja ada hantu. Ya, jangan takut. Ya. Nah, jangan takut biasanya. Suatu saat kita misalnya bangun malam, lalu kita mau minum ke dapur ngambil air, lalu terbayanglah kata-kata awas ada hantu misalnya. Kita takut. Jadi nggak minumnya? Nggak. Jangan-jangan tidak mau beranjak dari tempat tidurnya. Jangan-jangan dia aja ketakutan. Jangan-jangan benar ada hantu. Nah, jangan takut. Ketakutan bisa membuat orang tidak bisa melakukan apapun, sekecil apapun itu. Ketakutan membuat orang tidak berani berbuat yang baik. Ketakutan membuat orang tidak berani atau tidak mau melakukan sekecil apapun. Apalagi kalau berbuat yang baik. Takut membuat orang lemah. Sama seperti corona ini. Kita bisa takutlah. Tapi jangan terlalu takut. Karena ternyata dengan rasa takut yang ada dalam diri kita, imunitas kekebalan tubuh kita menurun. Itulah dampak psikis jika kita takut. Pantas Tuhan Yesus mengatakan dan malaikat itu juga mengatakan, jangan takut. Itu artinya jangan pernah takut. Kenapa tidak takut Amang? Kenapa kita dikatakan jangan takut? Tuhan ada. Yesus ada bersama dengan kita. Dia sudah hidup kok. Dia tidak mati lagi, dia tidak kaku lagi, dia tidak bergerak lagi, tapi dia bangkit dan bergerak, berkarya, melakukan apa saja. Kita sedang berjalan bersama dengan Yesus. Kalau ada Tuhan bersama kita, di samping kita, siapa yang berani melawan kita? Ingat, adik-adik para remaja, dia sudah bangkit. Dia tidak mati lagi. Jangan pernah takut. Lakukanlah yang baik tanpa ada rasa takut. Bantulah orang lain tanpa ada rasa takut.
belajarlah kita untuk tidak takut. Karena dengan ketakutan bisa merugikan diri kita sendiri. Oleh karena itu, Yesus yang sudah mati, Yesus yang dikuburkan, dia sudah bangkit dan hidup kembali. Ciri-ciri orang hidup, dia akan bekerja dan berkarya. Sama seperti Tuhan. Ketika Tuhan sudah bangkit, hidup kembali, dia akan berkarya. Dia akan tetap melakukan hal-hal yang menjadi keinginan Allahnya, menjadi keinginan Bapaknya. Dia tetap melakukan mukjizat-mukjizat sampai saat ini. Dia tetap melakukan penyembuhan-penyembuhan sampai saat ini. Dan dia juga bisa membangkitkan orang lain sampai saat ini. Di nantinya, setelah kita mati, nanti kita dibangkitkan oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu, jangan pernah takut. Kita menyembah Allah atau Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematiannya. Kuatkanlah hatimu dan tetap semangat. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tidak takut. Terima kasih Tuhan karena kami sering ditakut-takuti dalam kehidupan kami. Kadang ketakutan itu muncul dari dalam diri kami, kadang muncul juga dari orang lain atau di sekitar kami. Kadang ketakutan membuat kami tidak boleh atau tidak mau dan tidak bersedia melakukan apapun karena kami takut. Ketakutan sering sekali merugikan kami dan ketakutan juga sering melemahkan kami. Oleh karena itu Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, Engkau yang sudah bangkit sehingga kami bisa tidak beralasan lagi untuk takut. Kami harus berani. Kami harus mampu bangkit seperti Engkau yang bangkit dan bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Karena Tuhan bersama dengan kami, karena Allah adalah Immanuel. Oleh karena itu Tuhan berkati kami, mampukan kami. Walaupun corona masih ada di sekitar kami, ajari kami untuk tidak takut karena Engkau ada bersama dengan kami. Memberkati tubuh-tubuh kami, setiap organ-organ tubuh kami. Memberkati setiap perjalanan hidup kami. Apa yang kami konsumsi, apa yang kami makan, apa yang kami minum, menjadi imunitas dalam tubuh kami sehingga kami mampu melawan corona. Tuhan berkati kami dan mampukanlah kami untuk tetap berani menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan melakukan yang baik juga. Berkati orang tua kami, saudara-saudara kami, abang-abang dan kakak-kakak kami, guru sekolah minggu dan pendamping pra-remaja. Berkati gerejamu HKBP Sutoyo, dari pendetanya, sintuanya dan juga semua jemaatnya. Berkati pemerintah kami, presiden kami, gubernur kami, wali kota kami, dan kepala desa atau lurah kami, dan semua yang terlibat dalamnya, khususnya orang-orang yang peduli dengan corona ini, supaya kami bisa terbebas dari corona melalui vaksin yang telah dilaksanakan. Terima kasih Tuhan, hapuskan dosa kami. Karena Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Salam. Tuhan memberkati hari ini. Tuhan memberkati kita dalam setiap perjalanan hidup kita. Tetap waspada, jangan takut, ingat 3M, selalu memakai masker, mencuci tangan di air yang mengalir, dan menjaga kerumunan. Tuhan memberkatimu. Horas.